Ternyata Sawabe seorang petugas kepolisian. Tiba-tiba ada pesan masuk di telepon itu. Sawabe membuka chat. Dia melihat video rekamannya saat dia menghabisi korbannya. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Telepon itu dari Haru yang sedang bersama Karen. Dia ingin Sawabe mengembalikan bunga kuningnya. Lapor ke bosnya Yusuke. Jika tidak, video ini akan dirilis di internet. Jika ini rilis, bos Gentekai-nya pasti marah. Sawabe mengancam akan menghabisinya. Haru memintanya bekerja sama. Dia akan masuk ke kantor Gentekai. Jika dia memilih orang untuk ikut, pilihlah orang yang memakai gelang merah. Haru dan Karen melanjutkan makan di sebuah kedai. Karen merasa ada yang berbeda dari Haru. Dia sangat pede bicara dengan penjahat. Dia seperti orang lain. Karen ingin ikut dengannya besok menemui ketua Gentekai. Haru melarangnya karena akan berbahaya. Tapi Karen percaya Haru bisa melindunginya. Instingnya sebagai wartawan mengatakan Haru merahasiakan sesuatu darinya. Haru tetap diam dan memberitahu besok dia akan pergi sendiri. Suasana di rumah tak terlalu baik. Soichi ingin istrinya Yoko harus hadir besok untuk pemotretan. Yoko menjawab dia sibuk. Yoko ternyata cemburu ke manajer penjualannya yang baru. Ajak saja dia, tak ada gunanya dia datang. Soichi menunjukkan foto lama keluarga mereka. Itu sudah 6 tahun yang lalu. Dia sangat ingin istrinya bisa datang besok. Yoko pun melunak dan berkata dia akan datang. Keesokan harinya, pabrik sake Tawara dikunjungi turis. Inilah perwakilan dari majalah luar negeri yang ingin melakukan wawancara. Riku ke kamar kakaknya Nagi, mengajaknya untuk bersiap. Mereka akan ke pabrik. Nagi menyuruhnya duluan pergi dengan nenek. Dia akan menyusul. Nagi pun melihat Riku dan nenek Taki pergi. Nagi langsung memasuki kamar neneknya. Dia baru saja melangkah, tapi sudah menginjak lantai jebakan. Tiba-tiba ada panah yang keluar. Dia melanjutkan mencari gulungan keluarga mereka, tapi Nagi tak menemukannya. Dia berbaring di kamar tidur. Pesan Ninja Egg kembali masuk. Waktunya sudah hampir habis. Nagi melihat plafon atap. Ada papan kayu yang berbeda. Dia membukanya. Nagi berhasil menemukan gulungan ninja keluarganya. Kitab wajah tanpa bencana. Nagi membuka gulungan itu. Sementara di pabrik, Soichi sangat panik. Sesi foto keluarga akan dimulai, tapi tak ada yang bisa dihubungi. Anak buahnya melapor, keluarganya sudah datang, tapi hanya Riku dan ibunya yang datang. Sementara Yoko sibuk dengan misinya. Dia menemui Matsura di sebuah restoran. Matsura membuat kejutan, memainkan saksofon untuk Yoko. Yoko tiba-tiba ingat dia harus ke pabrik. Dia pun panik dan akan segera pergi. Tiba-tiba Matsura menahannya dan berkata akan memainkan lagu spesial untuknya. Yoko terpaksa duduk kembali. Setelah lagu selesai, dia melihat seseorang berbicara isyarat mulut dengan Matsuda dari lantai 2. Yoko pun kaget melihatnya. Haru kembali mendatangi sekte Gentekai. Dia kaget karena melihat Karen di sana. Instruktur memberi perintah agar pengikut baru membuat lingkaran dan bergandengan tangan. Haru segera menyapa Karen. Padahal mereka sudah sepakat Karen tak usah ikut. Gadis ini beralasan dia harus di sini untuk mencari fakta untuk majalahnya. Sawabe pun datang. Dia ingin mengajak 2 pengikut baru. Semua orang mengangkat tangannya, termasuk Haru dan Karen. Sawabe melihat gelang merah di tangan mereka berdua. Haru dan Karen diajak Sawabe menemui pimpinan Gentekai. Haru mengamati sekitarnya. Haru melihat seorang wanita tanpa alis. Sawabe pun meninggalkan mereka. Mereka diminta duduk. Karen mengenalkan orang ini, tapi Yusuke seperti bisa melihat masa lalu Karen. Dulu dia selamat dari api. Orang tuanya meninggal, hanya dia yang berhasil hidup. Karen jadi takut dan orang ini mencoba menebak siapa Haru. 2 orang datang meminta mereka berdiri. Yusuke memberikan ujian untuk setiap anggota yang baru masuk. Wanita yang bernama Kimura ini memberikan katana ke Haru. Yusuke memintanya menyerang Karen, bebaskan hidupnya. Haru menolaknya, meminta Karen untuk pergi. Yusuke menahannya. Dia lalu memberi perintah untuk membawa Sawabe yang sudah terikat keluar, meminta Haru membebaskan orang ini. Haru membebaskan pedangnya. Itu
Itu ternyata hanya menebas tali yang mengikat Sawabe. Sawabe bergegas lari dari sana. Kimura ingin menghentikannya, tapi Yosuke memperbolehkannya pergi. Istri dan anaknya membutuhkannya. Orang ini pun mengembalikan bunga kuning itu kepada Karen sesuai permintaan mereka. Haru tak pernah menurunkan pedangnya, menyuruh Karen pergi dari sana. Karen berhasil sampai keluar, dan di atas mereka sudah saling mengenal. Karena orang di balik topeng Oni adalah Yusuke Sugioka. Yang tak jadi Haru habisi di masa lalu adalah orang ini. Dia mengingatkan Haru soal peristiwa itu. Haru pun kaget. Orang ini adalah keturunan klan Fuma, musuh besar keluarganya. Yusuke mengaku dia adalah pimpinan klan Fuma sekarang, mengejek Haru yang terperangkap di masa lalunya. Walaupun dia bisa mengayunkan pedangnya, dia akan mudah mengalahkan Haru sekarang. Orang ini berbisik, dia bisa hebat seperti ini karena Haru tak jadi menghabisinya dulu. Ternyata di sebuah tempat, bunga-bunga kuning tertanam di lahan yang sangat luas. Petugas memakai APD lengkap sedang memanennya. Adegan kembali ke masa lalu, ketika Gaku ditusuk oleh ninja klan Fuma yang ternyata Yusuke. Gaku terjatuh ke laut. Soichi melemparkan kunai ke pembunuh Gaku. Keluarga Tawara menangisi kematian Gaku. Tiba-tiba Yusuke dan 3 ninja lainnya bangkit kembali. Yusuke dilindungi topengnya dan melihat salah satu ninja yang sedang sekarat, dan Yusuke menusuknya. Dijadikan kambing hitam sebagai tersangka penusukan. Kelompok klan Fuma pun pergi dari sana. Tim pembersih pun datang. Mereka bersiap membersihkan TKP, dan para shinobi klan Fuma yang selamat kembali ke markas mereka. Ketua klan Fuma membuka gulungan suci mereka. Di dalamnya adalah nama pemimpin klan Fuma generasi ke-19, bergelar Shikoku alias Yusuke Sugioka. Dia mengambil topeng suci klan Fuma dan memakainya. Shikoku ingin klan Fuma bersembunyi untuk sementara dalam bayangan. Mereka akan menyiapkan diri agar bisa bercahaya dan menguasai Jepang sekali lagi. Kembali ke masa sekarang, Sawabe pulang ke rumahnya. Dia sangat cemas dengan istri dan anaknya dan memanggil-manggilnya. Tak ada jawaban. Sawabe melihat istrinya sudah tak bernyawa lagi. Lalu dia teringat anaknya. Ternyata buah hatinya juga telah dihabisi. Dia sangat sakit hati karena telah dibuang oleh Gentekai. Tak lama Haru pun keluar dari markas sekte Gentekai. Karen bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Apa dia kenal dengan Yusuke? Haru marah karena Karen terus bertanya. Dia belum bisa menjawab semua ini, tapi dia akan melindunginya. Haru pun pergi. Sementara di pabrik, Soichi akhirnya hanya foto dengan Riku dan ibunya saja. Soichi merasa sedih. Dia mendatangi Mayuko dan meminta maaf karena telah mengecewakannya. Semua anggotanya tak bisa hadir. Mayuko merasa itu tak masalah, tapi dia berharap ditraktir oleh bosnya. Soichi tersenyum dan bersedia. Mayuko mengabarkan pabrik sudah menerima bantuan dana dari Dinas Kebudayaan Jepang. Pabrik pasti akan berjalan lancar sekarang. Soichi kaget mendengarnya dan menduga ini pasti ulah istrinya. Yoko melihat daftar panggilan di ponselnya. Dia terus dihubungi suaminya. Dia bingung. Tiba-tiba Matsura menghampirinya. Dia ingin mengajak Yoko makan malam. Yoko bingung karena dia akan pulang. Matsura merasa Yoko menolaknya dan izin pergi dari sana. Ingat dengan misinya, Yoko meminta maaf. Dia ingin bersama Matsura lebih lama. Matsura berpura-pura marah. Dia pergi meninggalkan Yoko. Yoko mengejarnya, memegang tangannya. Dia kembali merayu Matsura. Haru pun diajak ke rumah Karen. Karen ingin Haru jujur tentang dirinya, tapi Haru tetap diam. Karen pun membuka sejarah masa lalunya tentang kebakaran di masa lalu. Dia adalah anak birokrat yang meninggal karena ayahnya tahu rahasia negara. Dia diselamatkan oleh orang-orang misterius. Karen mengaku dia tahu sesuatu tentang keluarga Haru. Dia menunjukkan investigasinya selama ini. Pertemuan mereka selama ini bukan kebetulan. Karen mengumpulkan artikel tentang keluarganya. Haru melihat semua itu. Dia sangat yakin ada organisasi rahasia di balik kasus-kasus misterius di negara ini. Di sana terpampang jelas tentang orang-orang misterius yang membantu kasus yang tak terpecahkan. Ada foto kakaknya Gaku di sana. Juga ada info tentang keluarga Tawara yang misterius. Semua foto anggota keluarga Haru lengkap di sana. Juga ada dirinya. Semua yang dibilang Hamayashi tentang Karen benar adanya. Karen berkata dia tahu Haru bukan orang biasa. Siapa dia sebenarnya? Haru memilih menyangkalnya. Dia hanya orang normal. Dia meminta maaf dan harus pergi. Karen berkata, jika Haru pergi, dia akan menulis semua ini dan mempublikasikannya. Haru tak peduli dan pergi dari sana.
Sementara di Dinas Kebudayaan, Oki berhasil menyatukan kertas yang dihancurkan oleh pria kantoran yang dihabisi Sawabe. Dia mendapatkan nama kapalnya, Frontier Road. Oki memberitahu jika korban yang selamat adalah pelakunya. Hama pun senang, mereka sudah memiliki petunjuk. Hama ingin keluar. Tiba-tiba dia ditelepon oleh Soichi. Soichi marah karena Hama memberi misi ke Yoko. Hama beralasan istrinya sendiri yang mau melakukannya. Soichi sangat marah, keluarganya tak boleh diganggu. Tapi Hama tak yakin, meminta Soichi kembali menjadi shinobi. Hama memberitahu anaknya Haru menolak warisan pabrik sakenya. Anaknya Nagi tetap diam-diam menjadi shinobi, berlatih mencuri barang-barang di museum. Dia pasti sadar keluarganya ingin kembali menjadi shinobi. Mereka ingin menyelidiki tentang kematian Gaku. Soichi menutup teleponnya. Nagi kembali menghubungi Ninja Egg. Dia akan menyerahkan gulungan kitabnya. Nagi sangat yakin Ninja Egg adalah kakaknya Gaku. Dia yakin kakaknya masih hidup. Ninja Egg berjanji akan membuka topengnya jika dia menyerahkan gulungan kitab itu. Nagi segera keluar rumah. Tapi dia sebenarnya sudah diintai Detektif Omi dan rekannya Chihiro. Sebagai ninja, dia tentu tahu telah diikuti. Nagi berpura-pura masuk ke kafe dan memesan minuman. Detektif wanita ini mengintai dan melihat Nagi ke kamar mandi, lalu kembali ke meja. Karena curiga, dia mendekati orang yang duduk. Ternyata itu Kyotani. Sementara itu, Nagi sudah berada di bis. Nagi sangat yakin Ninja Egg adalah kakaknya. Dia sangat semangat. Tapi ternyata Detektif Omi sudah di belakang bis mengikuti Nagi. Yoko masih bertemu dengan Matsura. Dan ternyata orang ini menyatakan perasaannya ke Yoko. Dia selama ini selalu fokus ke pekerjaannya. Tapi hari ini dia melanggar perintah bosnya. Yoko tetap berpura-pura menyukai Matsura. Orang ini pamit dan Yoko mengikuti orang ini diam-diam. Matsura melewati sebuah terowongan. Yoko ingin memberikan lokasi terkininya ke Hama, tapi baterai HP-nya habis. Yoko melihat ibu-ibu membawa sayuran. Yoko menggunakan sayuran untuk meninggalkan jejak. Haru sudah menunggu Hama di sebuah jembatan. Hama mendapat informasi dari Haru jika klan Fuma telah kembali. Ninja Fuma yang selamat dari insiden di masa lalu telah menjadi pemimpin klan. Yusuke Sugioka yang menjadi Kotaro Fuma. Hama sudah menduganya. 6 tahun belakangan ini klan Fuma semakin aktif. Tapi dia heran kenapa klan Fuma tak menyerang. Haru juga memberitahu klan Fuma punya mata-mata di kepolisian. Mereka juga tahu tentang dirinya dan keluarganya. Hama bertanya, apa saja yang Karen tahu? Sementara itu, Karen sudah menyelesaikan artikel yang ditulisnya. Hama berkata ke Haru, mereka harus bersiap. Klan Fuma pasti menyiapkan rencana besar. Hama kembali ke kantor dan memberi kode ke Kuze untuk bergerak. Oki berhasil mendapatkan informasi korban yang selamat, yaitu Matsura. Oki yakin Matsura lah pelakunya. Oki memberitahu mereka kehilangan kontak dengan Yoko. Hama jadi khawatir dengan keselamatan Yoko. Sementara itu, orang suruhan Hama mengikuti jejak sayuran yang ditinggalkan Yoko. Hama berusaha menghubungi Soichi, tapi orang ini tak mengangkat teleponnya. Hama sangat kesal. Dia terpaksa menggunakan cara lama, menggunakan merpati untuk mengirim pesan. Karen pergi ke kantor media besar, bertemu kenalannya. Temannya ini segera membawa Karen menemui bosnya. Bos media ini ingin langsung saja tunjukkan bukti yang mengaitkan organisasi Gentekai dengan insiden kapal pesiar. Jika benar, dia akan mempublis berita ini. Karen segera membongkar tasnya. Bunga kuning sudah menjadi botol mineral, dan benda itu sudah sampai di tangan Kuze, anak buah Hama. Dokumen bukti lain sudah menjadi kertas-kertas kosong. Temannya ini marah menganggap Karen main-main. Bos media ini segera pergi. Ternyata Harulah yang mengambil semua dokumen Karen dan bunga kuningnya. Dia membakar semua bukti dokumen yang dikumpulkan oleh Karen. Karen menelponnya. Haru tak mengangkat telepon itu. Soichi sampai di rumah. Rumah sudah gelap. Istrinya Yoko dan kedua anaknya belum pulang. Dia melihat Riku di tempat tidur dan berharap anaknya jadi anak normal biasa. Ibunya Taki menemui Soichi yang minum sake sendiri. Nenek Taki berkata, ini bukan salah keluarga mereka lahir sebagai shinobi. Dia harus bisa menerimanya. Sementara itu, Yoko masih di belakang Matsura. Hari sudah menjelang malam. Tiba-tiba Matsura menghilang. Yoko bingung meninggalkan jejak. Dia menggunakan lipstik untuk menggambar petunjuk. Dia menutup mukanya dan bersiap masuk. Suruhan Hama tiba di sana. Karena gelap, dia kebingungan.
karena tak melihat petunjuk Yoko dan pergi ke arah yang berlawanan. Sementara itu, Nagi tiba di sebuah ruangan gelap. Dia melemparkan gulungan ke Ninja Egg. Ninja Egg menepati janjinya. Dia mengembalikan artefak itu. Nagi sangat yakin orang ini adalah kakaknya dan mengajaknya pulang. Ninja Egg membuka topengnya. Ternyata Ninja Egg adalah wanita yang bernama Kimura, anak buah Yusuke. Nagi sangat kaget dan ingin kabur dari sana. Tapi wanita ini menahan Nagi. Nagi terpaksa melawannya. Tapi dia bukan tandingan wanita ini. Kimura akan menghabisi Nagi. Yoko tiba-tiba datang dan menyelamatkan anaknya. Dia memarahi Nagi. Tiba-tiba rombongan pasukan ninja Fuma berdatangan. Mereka sangat banyak. Yoko sangat kaget. Ternyata klan ninja Fuma masih ada. Dia juga melihat Matsura di antara pasukan itu. Matsura tak menyangka wanita yang disukainya adalah musuhnya. Sementara itu, Soichi yang sedang minum mendengar kepakan burung merpati. Dan dia membaca pesan hama dan segera bergerak masuk ke sebuah ruangan rahasia. Dan Riku yang terbangun di tengah malam melihat ayahnya masuk ke dalam dinding. Soichi memakai pakaian shinobinya dan menyiapkan senjatanya. Kembali ke pertarungan Yoko melawan klan Fuma. Nagi dan ibunya bertarung melawan orang-orang klan Fuma. Nagi sudah kepayahan. Dia terjatuh dan pingsan. Yoko bertindak cepat. Dia membuat drum bensin jatuh lalu membakarnya untuk melindungi anaknya yang pingsan. Yoko kembali bertaruh melawan banyak shinobi klan Fuma. Wanita ini kepayahan dan terdesak. Klan Fuma akan menghabisi ibu dan anak ini. Dan Soichi sampai di sana. Dia pun berkata, sebagai pewaris klan Hattori tertua, shinobi ini sangat ganas dan luar biasa. Orang-orang klan Fuma mulai ketakutan. Kimura menghadapi Soichi, tapi dia bukanlah lawan shinobi senior ini. Dia segera melarikan diri dari sana. Yoko kembali bertarung. Matsura yang terdesak akan dihabisi Soichi. Yoko mencegahnya. Orang ini buruannya, dan Yoko membuat orang ini pingsan. Kedua suami istri ini bertarung bersama. Yoko bertanya ke suaminya, apa dia yakin akan menjadi shinobi lagi? Soichi menjawab, alat pemadam otomatis menyala, membuat Nagi sadar dari pingsannya. Dia melihat ayah dan ibunya bertarung. Semua ninja klan Fuma dikalahkan. Kapten Omi berlari keluar dari tempat itu. Dia sudah memanggil bantuan. Ternyata kedua polisi yang turun ini membiusnya. Itu adalah Kuze dan Oki. Soichi dan Yoko membawa anaknya keluar dari tempat itu. Orang-orang ini sangat senang melihat mereka baik-baik saja. Karen ke stasiun. Dia akan pulang dan sedang menunggu kereta. Tiba-tiba ada seorang nenek mendekatinya. Kereta akan melintas. Nenek itu tiba-tiba mendorong Karen. Karen terjatuh ke tengah rel. Tiba-tiba ada yang menariknya. Ternyata itu Haru. Nenek-nenek tadi sudah menghilang. Karen jatuh ke pelukan Haru. Karen masih marah kepada pemuda ini. Dia menanyakan bunga dan artikelnya yang menghilang dari tasnya. Haru menjawab itu tak penting. Dia tak aman di sini. Karen memohon, ceritakan siapa dirinya. Jangan berbohong lagi. Haru kembali memohon, ayo pergi dari sana. Soichi membawa Yoko dan Nagi pulang dengan mobil pickupnya. Soichi penasaran kenapa anaknya ada di sana. Nagi pun mengaku dia mengira akan bertemu dengan Gaku kakaknya.